Yang kedua, cara bikin video. Film. Film yang tidak melanggar syariat. Itu challenging memang Faris. Tapi saya berharap Faris menjadi orang yang jadi trendsetter ya, yang bisa membuat sebuah tren. Karena saya sendiri suka membuat dakwah dengan membangun tren. Nah, saya berharap Faris menjadi salah satu trendsetter yang membangun sebuah pola baru atau culture baru di dunia perfilman, bahwa film yang syar'i itu tuh tetap bisa bagus kok, tetap bisa keren gitu. Atau yang paling gampang secara teknisnya sekarang, cari aja talent-talent yang kalau misalnya ada hubungannya laki-laki perempuan, cari aja yang suami istri dan good looking. Tapi pelan-pelan Faris. Dalam mencegah kemungkaran, Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah memberikan kita semacam panduan bagaimana mencegah kemungkaran. Ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan yang paling ideal, itu adalah mencegah kemungkaran dengan menghadirkan kebaikan. Jadi ada semacam substitusinya, penggantinya. Mencegah kemungkaran dengan menggantinya dengan kebaikan. Itu yang paling ideal. Yang kedua, kalau kita nggak bisa melakukan itu, cegahlah kemungkaran dengan minimal mengurangi kemungkaran. Jadi kalau nggak bisa sama sekali menutup aurat, sama sekali ideal, minimal mengurangi tidak ada adegan-adegan yang vulgar. Itu sudah bagian dari mengurangi kemungkaran. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, ini ada dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, saya punya kitabnya juga. Yang ketiga, cara mencegah kemungkaran itu adalah dengan menahan tidak bertambahnya kemungkaran yang lain. Tidak mengganti, tidak mengurangi, tapi tidak bertambah. Menahan saja dengan adanya kita di situ, adanya Faris di dunia perfilman, adanya Faris dalam sebuah produksi film, minimal tidak menambah kemungkaran baru, itu udah bagian dari mencegah kemungkaran. Kalau Faris belum bisa menguranginya, kan Faris nggak mungkin langsung jadi sutradara ya. Mungkin pelan-pelan sekarang Faris jadi kayak magang dulu di sebuah produksi film. Mungkin Faris bisa mengurangi sedikit adegan-adegan yang vulgar, dikurangin, tapi masih buka aurat. Itu udah bagian dari mencegah kemungkaran. Jadi nggak bisa terlalu perfeksionis idealis dalam konsep dakwah. Beda dengan penegakan syariah. Kalau syariah itu kafah, tapi dakwah itu nggak bisa. Beda metode dakwah sama metode syariah. Dakwah itu dia bertahap dari yang paling nggak ideal sampai menjadi ideal. Itu cara, ini dari angle agama ya, bukan dari angle teknisnya pembuatan film. Faris bisa antara membuat sama sekali penggantinya atau mengurangi sehingga kemungkarannya berkurang, atau minimal dengan tetap adanya Faris di dunia itu kemungkaran tidak bertambah. Itu udah bagian dari cara Faris berdakwah. Yang ketiga, tentang masalah demo. Demo itu kan secara definisi kan menyampaikan aspirasi, dan Islam itu adalah agama yang sangat terbuka untuk menyampaikan aspirasi, dan saya sangat mendukung, bahkan saya juga pernah ikut demo. Jadi bagi saya demo itu bukan sesuatu yang bid'ah, yang melanggar syariah dan segala macam. Itu cara kita menyampaikan aspirasi, terserah itu ada di dalam dunia demokrasi kayak dalam syariat Islam kayak atau dalam daulah kayak, itu bukan sesuatu yang besar. Yang penting adalah dia pengen menyampaikan aspirasinya. Sekarang mahasiswa sedang ingin menyampaikan aspirasi mereka. Nanti suatu saat kaum buruh pengen menyampaikan aspirasinya, itu nggak masalah. Tinggal dalam Islam yang diatur bukan demonya, tetapi perilakunya. Nggak boleh merusak, nggak boleh mencela, kan gitu ya. Jangankan demo, perang aja, jelas-jelas perang kan. Coba kita baca fikih perang. Kalau kalian datang ke satu negeri berperang, kata Nabi, jangan ngerusak tanaman, jangan membakar rumah, jangan menyakiti hewan, apalagi manusia, yaitu orang-orang yang lemah yang tidak bersenjata dan segala macam. Jadi dalam perang aja ada etika Islam itu. Betapa indahnya Islam. Maka yang kita sekarang coba perhatikan, jangan sampai kita merusak, jangan sampai kita justru merugikan fasilitas publik atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat gara-gara kita ingin menyampaikan aspirasi. Tapi menyampaikan aspirasi itu hak semua orang. Walaupun dengan cara mungkin di zaman sekarang mungkin turun ke jalan, dengan cara mungkin datang ke sebuah gedung, dengan cara bertemu dengan beberapa tokoh, itu hanya media ataupun teknis. Kemudian yang terakhir, Palestina. Apa yang Faris bisa lakukan untuk Palestina sebagai mahasiswa atau pelajar? Bukan hanya Palestina, Indonesia ya. Kalau kalian mau tahu Indonesia ini akan jadi apa, coba kalian tanya, kalian mau jadi apa 10 tahun lagi? Maka itulah Indonesia. Kalian mau berkarya apa 10 tahun lagi? Maka itulah Al-Aqsa. Kalian mau bikin karya apa lagi 10 tahun lagi? Itulah Palestina.
Faris sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa di bidang perfilman, Faris mau bikin karya film apa 10 tahun lagi, seeksis apa Faris di dunia perfilman, maka itulah pembelaan Faris untuk Palestina. Saya berharap Faris bisa mengkampen tentang isu-isu Palestina dan humanity lewat filmnya Faris. Jangan remehkan perfilman, itu dahsyat sekali efeknya. Ini saya kasih contoh. Efek industri dari perfilman ya, salah satunya. Sejak kapan industri wisata ke Mesir itu naik lagi? Sejak ada film Ayat-Ayat Cinta. Akhirnya industri wisata ke Mesir naik lagi tuh. Semuanya pengen umroh plus Mesir. Pengen lihat lokasi syuting Ayat-Ayat Cinta. Sejak kapan industri wisata ke Pulau Belitung naik lagi? Sejak adanya Laskar Pelangi. Sejak kapan industri wisata ke New Zealand? Di New Zealand itu ada satu kawasan namanya Hobbiton. Saya pernah ke sana. Hobbiton itu lokasi syuting film Lord of the Rings sama Hobbit. Itu lokasi syuting di sana. Sejak kapan? Sejak ada film Lord of the Rings. Sejak kapan industri wisata ke Korea itu rame? Sejak ada film dan musik Korea yang dikenal dengan istilah Korean Wave. Itu sedahsyat itu. Hollywood apalagi. Nah, ini artinya perfilman itu berpengaruh kepada selera publik, pendapat publik. Maka saya berharap Faris menjadi salah satu campaigner tentang Al-Aqsa, kemerdekaan Palestina, humanity, dan kejahatan Israel lewat film-filmnya Faris. Itu karya Faris, itu pembelaan Faris. Jadi nggak harus semuanya orang bentuknya donasi. Yang punya uang lebih donasi, yang punya karya film, yang punya akun besar dia campaign lewat repost dan segala macam konten-konten di sosial media. Semua kita bisa membela Palestina, dan saya juga berharap semua kita bisa membangun Indonesia dengan cara kita masing-masing. Allahu a'lam.